Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama terkait dengan mengenal bilangan bulat ya. Jadi kita coba tulis dulu di sini mengenal bilangan bulat. Ya, jadi kita coba mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu apakah bilangan yang bulat-bulat? Oh, tentu tidak ya. Nanti kita coba bersama-sama di sini. Teman-teman, sejarahnya begini. Bilangan itu asalnya adalah bilangan asli, yaitu dimulai dari angka 1, angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, sejak ditemukan angka 0, jadi ada angka 0 ya, dulu nggak ada, tapi sekarang ada angka 0. Setelah ditemukan itu, maka bilangan asli tadi diperluas namanya menjadi bilangan caca. Bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, seiring perkembangan lagi, bilangan caca itu diperluas lagi menjadi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu letaknya di mana nanti kita pelajari. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif ya. Coba kita gambarkan ya. Jadi ini misalnya garis, oke, ya. Ini misalnya garis, teman-teman ya. Oke. Nah, yang tengah ini 0, kemudian ini kita coba buat seumpamanya ini sama ya teman-teman ya. Jadi oke, 0 ke arah kanan itu bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke arah kiri itu bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi 0 ini tepat berada di tengah-tengah. Jadi kalau dulu ini kan bilangan asli ya di sana. Kemudian ini bilangan caca. Sekarang diperluas lagi, ada bilangan bulat namanya. Yang sebelah ini namanya bilangan bulat negatif. Yang ini ke sini bilangan ya, kita singkat aja ya, bilangan bulat positif. Oke, ini dasarnya dulu seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman, penggunaannya apa sih Pak? Kenapa kita harus belajar bilangan bulat positif, kita belajar bilangan bulat negatif? Itu tujuannya apa? Nah, oke ya, teman-teman. Tujuannya apa kira-kira? Oke, sekarang kita perhatikan ini. Oke. Ketika kita mengukur suhu, kita menggunakan apa teman-teman? Termometer. Kalau termometer itu biasanya kalau suhunya semakin panas, maka termometernya semakin tinggi angkanya. Maka jika suhunya semakin dingin, maka termometer itu akan menunjukkan angka 0 atau bisa jadi di bawahnya 0. Nah, di bawahnya 0 itu adalah angka bilangan bulat negatif. Contohnya begini. Suhu di kota Surabaya, misalnya suhu di kota Surabaya misalnya 31 derajat Celcius. Nah, beda suhu di kota London misalnya minus 4 derajat Celcius. Nah, ini kegunaannya. Jadi ketika kita belajar bilangan bulat negatif, maka kita bisa menuliskan suhu itu kok bisa negatif 4 derajat Celcius, berarti ini sangat dingin ya, sangat dingin sekali. Nah, 31 ini panas, 32, 37, 40 tambah panas. Jadi kalau semakin turun suhunya mendekati 0, bahkan melewati angka 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 atau dan seterusnya, itu berarti menunjukkan kalau suhu itu sangat dingin sekali. Jadi ini kegunaannya ya. Sama seperti ini, sebuah mobil maju 10 meter. Ada lagi, sebuah mobil
mundur 15 meter. Nah, maju 10 ini diumpamakan bilangan bulat positif, mundur 15 meter diumpamakan bilangan bulat negatif. Jadi kegunaannya begitu. Ya, jadi teman-teman, ini salah satu contoh mengapa kita perlu belajar bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Ada lagi misalnya, paman membeli seekor sapi seharga 15 juta. Setelah dirawat selama 10 bulan, nah, kemudian sapi tersebut dijual paman, ternyata laku 14 juta. Nah, kira-kira paman rugi apa untung ya? Belinya 15 juta, kemudian dijual 14 juta. Ada kerugian berapa? 1 juta. Nah, kerugian 1 juta itu yang biasanya kita kenal dengan istilah termasuk dalam bilangan bulat negatif. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting sekali materi ini. Semoga kawan-kawan yang ada di rumah yang melihat video ini semakin paham terkait dengan penggunaan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sementara itu, tunggu video kita selanjutnya. Tonton terus, jangan lupa share, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.